Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Senang kita dapat kembali bertemu pada pagi hari ini, tentunya untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam masa-masa pandemi virus corona ini, COVID-19 ini, kita masih terus ingin diajak untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam persekutuan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersama-sama di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah kehidupan yang kami terima bersama-sama dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kehidupan kami mau mendengarkan sapaan kebenaran firman-Mu pagi ini. Berkati hati dan pikiran kami dan juga firman-Mu untuk boleh kami lakukan dalam bimbingan dan arahan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal ke-7 ayat ke-55 dan 56. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan mengatakan tentang hal-hal yang benar dan menyatakan hal-hal yang salah, tentu membawa resiko yang membahayakan kehidupan kita. Terutama sekali ketika itu memiliki banyak perbedaan-perbedaan pendapat dengan orang-orang di sekeliling kita. Banyak orang tidak mau memberikan peringatan, apalagi mengatakan kesalahan mereka demi menyenangkan orang lain. Alasannya karena menegur orang lain mengandung resiko. Tetapi Stefanus dalam kesaksiannya telah mengingatkan mereka akan pekerjaan-pekerjaan yang telah Allah lakukan dalam kehidupan masa-masa nenek moyang mereka, sekaligus menyatakan ketidaktaatan mereka. Untuk kesekian kalinya, perkataan Stefanus membangkitkan amarah anggota-anggota Mahkamah Agama yang mendengarkan pada waktu itu. Namun Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Ketika seseorang berani mengatakan yang benar dan menyatakan yang salah, maka akan timbul reaksi marah dan berontak. Stefanus mengalaminya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita terima, yang kita dapat pelajari dari seorang pribadi yang bernama Stefanus ini? Dia di bawah dan dipimpin, dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus memiliki kesabaran, memiliki ketahanan mental untuk penguasaan diri dalam segala hal, dalam segala situasi. Itulah yang harus juga kita miliki dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah kesaksian kita, untuk menyatakan mana yang benar, menyatakan mana yang salah. Walaupun itu akan mengandung resiko,
Kita kehilangan jabatan, kehilangan posisi, bahkan mungkin seperti Stefanus kehilangan nyawa. Kesaksian kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, lambat atau cepat, akan membawa bibit-bibit benih-benih kebenaran itu boleh bertumbuh di masa-masa yang tidak pernah kita harapkan, yang tidak pernah kita impikan. Itu sebabnya dikatakan tadi, ketika Stefanus dibunuh, Saulus hadir dan Tuhan menangkapnya. Artinya apa? Allah tidak pernah kekurangan orang. Allah tidak pernah kehilangan pribadi yang dapat dipakai olehnya untuk menyatakan kebenaran, untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Kuasa Tuhan melampaui segala kuasa-kuasa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dengan kuasa Roh Kudusnya, Dia mampu menjamah, Dia mampu mengubah setiap hati yang tidak percaya kepadanya. Kuasa Roh Kudus mampu menjangkau setiap orang yang ada di tengah-tengah dunia ini. Karena itu ketika kita masih diberi kesempatan, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran, untuk menyaksikan apa yang harus diubah, apa yang harus dilakukan, pakailah waktu-waktu kesempatan itu dengan secara maksimal. Dalam akhir kehidupannya, Stefanus menyaksikan, dikatakan, lalu katanya dalam ayat 56, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Setiap orang yang mengakhiri perjuangan, kesaksian dan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini, Tuhan akan menyambut kita dengan berdiri, dengan hormat, bahkan mungkin standing applause, untuk menyambut setiap orang yang percaya mengakhiri pertandingan-pertandingan imannya di tengah-tengah dunia ini. Mari kita terus bersaksi, memberitakan kebenaran Injil Kerajaan Tuhan dengan kuasa yang daripada Tuhan semata, penuh dengan Roh Kudusnya. Tuhan memberkati kita, senantiasa dipenuhi oleh Roh Tuhan, Roh Kudusnya, untuk melayakkan kita, memampukan kita melakukan setiap kesaksian, memberitakan kebenaran, menyatakan apa yang salah, apa yang tidak benar, dengan keberanian yang berasal daripada Tuhan. Selamat menyambut dan merayakan hari pencurahan Roh Kudus pada hari Minggu yang akan datang ini. Besok kita akan merayakannya dengan sukacita di tengah-tengah ibadah-ibadah rumah kita masing-masing yang dipandu melalui ibadah dari gereja kita GKPI Jemaat Tangerang. Tuhan memberkati kita dalam perayaan pencurahan Roh Kudus. Sambutlah Dia untuk tetap tinggal diam dalam kehidupan kita, sehingga kesaksian kita berbuah, menabur kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan membawa jiwa-jiwa untuk semakin lebih mencintai, mengasihi Tuhan, dan percaya kepada Tuhan yang menjadi juru selamat di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Amin. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mendapat sebuah kebenaran firman Tuhan melalui perjalanan kesaksian Stefanus di tengah-tengah iman percayanya. Dan Tuhan, ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, maka dia dapat melakukan tugasnya sampai pada akhir hidup yang Tuhan percayakan. Karena itu Tuhan, kami bermohon, penuhilah kehidupan kami dengan Roh Kudus-Mu,
agar kami semakin mengerti, semakin tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami semasa kami masih ada di dunia ini. Berkatilah kehidupan keluarga kami pribadi lepas pribadi, keluarga warga jemaat-Mu, keluarga para pelayan-Mu. Biarlah Tuhan, kami terus memohon agar Roh Kudus-Mu lah yang membimbing kami sekaliannya, sehingga kami dapat membedakan manakah kehendak Allah yang harus kami kerjakan, dan manakah kehendak kami yang harus mungkin kami tinggalkan untuk semakin lebih dekat kepada rancangan-rancangan yang daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Engkau memakai Stefanus, memakai Saulus yang kami kenal menjadi Paulus, dan sebagaimana Engkau memakai banyak orang, demikianlah juga kami ingin menyerahkan hidup kami. Pakailah Tuhan, inilah kami, penuhilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.